dimudahkan. Yang punya urusan semoga Allah mudahkan. Yang punya hutang semoga Allah lunaskan dan berikan cara yang paling mudah untuk melunasi hutangnya. Yang belum punya anak semoga cepat punya anak. Yang belum nikah semoga cepat nikah. Yang sudah nikah semoga sakinah mawaddah warahmah. Saya nggak berani, ada istri saya di belakang. Saya pulang-pulang ya bisa-bisa rancang ya, padahal nggak punya rancang. Al-Imam Junaidi Al-Baghdadi, beliau pernah berkata, man hadara maulidan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'azzama qadrahu faqad faza bil iman. Barang siapa yang hadir peringatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia termasuk orang yang bahagia, orang yang beruntung dengan penuh keimanan. Semoga kita yang hadir malam hari ini termasuk orang-orang yang beruntung. Kita yang hadir malam hari ini semoga Allah kuatkan imannya. Yang hadir malam hari ini semoga pulang dari acara peringatan maulid membawa keberkahan di rumah masing-masing, sehingga rumah kita memancarkan cahaya ilahi. Amin ya rabbal alamin. Saya bicara gak lama, nanti kalau Habib Al-Mahbub Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hud Al-Atas hadir, saya izin turun. Ini hanya nunggu beliau Pak. Ini kayaknya Habib Ali dan nyampe mana ini? Masih di proyek jauh banget. Acara peringatan seperti ini ada dua yang kita peringati. Yang pertama acara maulid, yang kedua acara maulid. Maulid dan maulid, bedanya apa? Maulid itu isim masdar, artinya kelahiran. Kalau bahasa Inggrisnya happy birthday, kelahiran. Kelahiran itu maulid. Sedangkan maulud itu isim maf'ul, artinya yang dilahirkan, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak akan bicara maulid, saya bicara langsung mauludnya saja, karena bicara tentang Rasulullah ini tidak akan pernah ada habisnya. Sejarah paling lengkap dari 124.000 nabi itu hanya Rasulullah yang terdokumentasikan secara lengkap. Semua nabi ada 124.000 nabi, yang menjadi rasul 313. Yang wajib kita ketahui hukumnya fardu kifayah ada 25. Dan dari semuanya yang sejarahnya lengkap, terdokumentasikan secara lengkap, hanya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu sempurna beliau. Beliau adalah makhluk yang sempurna. Akan tetapi meskipun demikian, beliau ini juga manusia biasa. Basyarun la kal basyar. Beliau itu manusia, tapi tidak seperti manusia pada umumnya. Bal huwa kal yaquti bainal hajar. Akan tetapi beliau ini bagaikan permata di antara batu-batu koral biasa. Sehingga ketika kita bicara tentang diri Rasulullah, pribadi Rasulullah, ini malam ini nggak akan pernah selesai, nggak akan pernah selesai. Cuma sedikit yang ingin saya sampaikan. Di dalam hadis riwayat Bukhari, kalau riwayat Bukhari ini pasti sahih, jangan ditanya sahih apa enggak gitu ya. Kalau Bukhari itu pasti sahih, udah pokoknya yakin ya Bukhari pasti sahih. Di dalam riwayat Bukhari bab dalailul mu'jizat dan dalailun nubuwah, cari saja di dalam bab itu. Ini Rasulullah ketika dengan para sahabat
duduk-duduk bareng ngobrol. Ini Rasulullah bertanya sama sahabat, kalian tahu gak kenapa Allah memberikan saya nama Muhammad? Kenapa Allah memberikan saya nama Muhammad? Yang memberikan nama Muhammad ini Allah langsung melalui ilham kepada ibunda beliau Sayyidatina Aminah, kepada kakek beliau Abdul Muthalib, diberikan isyarat-isyarat, wasammahu Muhammad, berikan nama Muhammad. Bahkan di dalam hadis itu disebutkan wa yahmadu ahlas samai wal ard wasammahu Muhammad. Dengan nama Muhammad ini seluruh penduduk langit dan bumi akan memuji nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad ini artinya terpuji. Jadi kalau orang Arab itu tahu kalau Muhammad artinya terpuji. Makanya Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lain itu, Abu Kosok, Abu Jahal. Jadi ketika mereka ini nyari Muhammad, nyari Rasulullah, ini bingung sendiri. Karena memang Allah itu sering bikin bingung orang kan? Sehingga ditanya, ainal madmum, di mana yang tercela? Madmum itu artinya yang tercela. Di mana orang yang tercela? Kata Abu Jahal. Yang ditanya ya, bego, nggak ngerti. Memang nggak ada. Siapa al-madmum? Itu Muhammad. Akhirnya kan mau nggak mau Abu Jahal yang memuji Rasulullah. Al-madmum siapa? Itu Muhammad yang terpuji. Jadi semua penduduk langit, penduduk bumi ini ketika menyebut nama Rasulullah, hakikatnya mereka telah memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka memuji ini luar biasa karena Rasulullah pantas untuk dipuji. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi falyafrah. Katakanlah dengan fadl, katakanlah wahai Muhammad dengan fadl dan rahmat Allah, falyafrahu, maka bergembira. Sahabat Abdullah bin Abbas menafsirkan fadl dan rahmat ini. Fadl itu diartikan, ditafsirkan dengan Al-Quran, dan rahmat adalah diri Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita bisa membawa Al-Quran, ketika kita bisa membaca Al-Quran, ketika kita bisa mengamalkan isi Al-Quran, itu merupakan anugerah Allah kepada kita semua. Karena banyak orang yang tidak bisa baca Al-Quran, banyak orang yang bisa baca Al-Quran tapi tidak bisa mengamalkan. Maka ketika kita bisa baca Al-Quran, ketika kita bisa mengamalkan Al-Quran, maka itu merupakan anugerah. Falyafrahu, bergembira. Makanya kalau ngaji dulu di kampung itu, kalau kataman Quran itu pasti ada syukuran. Benar ya? Pernah nggak? Pernah kata Quran nggak? Bikin nasi tumpeng dibawa ke tempat ustadznya. Pernah? Ini pada kata Quran nggak sih? Kata ya? Dulu di kampung seperti itu. Yang boleh ayam 1 ekor, bikin ingkung, ya. Selamat. Kenapa? Karena ini merupakan anugerah dan perintah Allah, falyafrah. Dan bergembira ini merupakan ekspresi, dan ekspresi ini nggak bisa sama kayak kita minum kopi panas begitu diseruput geleng-geleng ini ekspresi merasakan nikmat. Dan setiap orang ekspresinya macam-macam. Nah kita falyafrahu, dengan rahmat Allah lahirnya Rasulullah SAW, kita menjadi mau merayakan peringatan seperti ini. Lo nggak harus bulan Maulid, boleh bulan Rabiul Akhir, boleh bulan Jumadil Awal, Jumadil Akhir, kita gembira karena Rasulullah selalu ada di dalam hati kita semuanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Rasulullah adalah makhluk yang sempurna, tidak ada celah sedikit pun. Bahkan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah, meskipun itu sesuatu yang bersifat mubah, hukum mubah jaiz,
pada diri Rasulullah ketika yang melakukan Rasulullah ini menjadi hukum. Rasulullah makan, kita makan, Rasulullah juga makan, karena Rasulullah ini manusia tapi tidak seperti manusia. Beliau makan, tapi makannya Rasulullah ini jadi hukum. Bagaimana ketika Rasulullah makan? Rasulullah kalau makan pakai 3 jari, Pak, Bu. Kalau jempol, telunjuk, jari tengah. Ini cara Rasulullah makan. Ingat, kalau mau ngikutin sunnah, sila Rasulullah makan pakai 3 jari. Jangan pakai ini. Ntar ada kebuli, makanya gini ya. Ini tadi saya tanya Pak Dida, ada kebuli nggak? Ada. Nah, kalau mau ngikutin sunnah makanya gini. Pengen tahu saya 168 sampai subuh. Cuma nggak kebayang aja kalau makan ini lauknya sayur asem, suruh 3 jari. Rasulullah itu ya tidur, tapi tidurnya Rasulullah nggak seperti kita. Kalau kita itu tidurnya dablek, kalau tidur dablek. Tapi kalau Rasulullah tidur cuma mata tok, artinya zikrullah, zikir kepada Allah. Kita bisa? Nggak bisa. Rasulullah nikah, bahkan berulang kali poligami. Tapi poligaminya Rasulullah tidak berdasarkan nafsu, tapi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika beliau menceraikan Sayyidatina Hafsah, beliau ditegur oleh Allah melalui malaikat Jibril untuk merujuk kembali. Nah, bedanya sama kita kan, kalau kita selalu pakai nafsu. Cuma kalau poligami ini digalakkan benar-benar. Kalau mau ikutin sunnah Rasulullah poligami. Kalau poligami Rasulullah nunggu perintah Allah. Kalau kita itu beda kelas. Pernah suatu ketika di dalam perang Hudaybiyah, Miswar bin Mahromah, hadis ini sahih di dalam riwayat Bukhari. Cari sendiri, ada 4 jilid, buka sendiri. Di dalam perang Hudaybiyah, Miswar bin Mahromah ini mengatakan, saya melihat Rasulullah dahak, dan dahak ini diterima oleh sahabat. Dahaknya Rasulullah, ludahnya Rasulullah tidak sampai tanah, diterima oleh sahabat. Lalu kemudian yang terjadi, dahak ini kemudian diusapkan ke wajah dan ke seluruh badannya. Saking takdiman wa ikraman wa mahabbatan di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Miswar bin Mahromah, tidaklah aku melihat Rasulullah wudhu kecuali sisa air wudhu ini menjadi rebutan para sahabat. Insyaallah, seandainya kita hidup di zaman Rasul menjumpai seperti itu, kira-kira saja kita mau rebutan sisa air wudhunya Rasulullah. Entah kita itu egonya tinggi ya. Makan bareng sama istri satu gelas, berdua saja hilang. Ada yang itu hilang. Ini Rasulullah. Mereka para sahabat ini benar-benar mengagungkan Rasulullah, benar-benar mengagungkan Rasulullah. Suatu ketika di dalam riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan bahwa Khalid bin Walid ini kehilangan peci. Ketika terjadi perang, Khalid bin Walid kehilangan peci penutup kepala. Yang lain perang, Khalid bin Walid nyari peci.
Peci paling harga berapa sih kalau sekarang? Yang paling mahal 100.000 lah. Kata sahabat, wahai Khalid, apa yang kau cari? Peci. Kalau kita udah ntar beli lagi di perang ini. Yang lain menggunakan pedang, tombak, Khalid malah nyari peci. Kata Khalid, saya bukan merisaukan masalah peci, tapi di dalam peci ini ada rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya khawatir keberkahan yang Allah turunkan kepada saya, seandainya peci ini ditemukan oleh orang-orang Quraisy, maka akan berpindah keberkahan kepada orang-orang Quraisy. Masya Allah, rambut yang disimpan di dalam peci begitu dihormati oleh Sayyidina Khalid bin Walid. Beliau seorang panglima besar. Ketika perang Uhud, beliau yang mengobrak-abrik pasukan orang-orang Islam. Luar biasa. Ketika beliau masuk Islam, orang-orang Quraisy ketakutan. Banyak cerita-cerita yang demikian. Dan semuanya berlandaskan rasa mahabbah, takbir, takrim kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Mahzurah, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diperintah yang bernama Sofia. Sofia ini cerita, saya melihat Abu Mahzurah itu rambutnya panjang. Saya ngomong, wahai Abu Mahzurah, rambutmu dipotong. Rambutnya dipotong. Apa jawaban Abu Mahzurah? Lan aku ayah lakoha waqat masaha Nabiuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam biyadi. Aku selamanya tidak akan pernah memotong rambut, karena rambut ini pernah disentuh oleh tangan yang mulia baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita lihat di dalam kitab Nasaihul Ibad, kita orang-orang terakhir, mutaakhir, orang-orang yang dekat kiamat, ini jelas tidak menjumpai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak pernah bertatap muka dengan Rasulullah. Kita tidak pernah disentuh oleh Rasulullah. Dan kita selalu menirukan Rasulullah. Caranya bagaimana? Kita sentuh guru kita. Dan karena guru kita ini pernah bersentuhan dengan gurunya. Dan gurunya pernah bersentuhan dengan gurunya terus sampai Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tabarukan. Karena orang yang mencintai Rasulullah, dia akan mencintai orang-orang yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika cinta ini ada di dalam diri kita, yang kita ekspresikan malam ini dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ukhuwah Islamiyah ini secara otomatis akan berjalan dengan sendirinya. Ukhuwah ini hubungan, pergaulan, persaudaraan. Kita dengan tetangga, kita dengan istri, kita dengan saudara, kita dengan yang lainnya, RW dengan warga, RW dengan warga, warga dengan pimpinannya. Itu ukhuwah. Tapi ditahsis dengan Islamiyah, hubungan yang bersifat Islam. Hubungan yang bersifat Islam seperti apa? Kita lihat di dalam satu hadis. Hadis ini sahih. Dan insya Allah hadis yang saya sampaikan malam hari ini sahih semua. Saya nggak pakai dalil hadis dhaif, apalagi maulud. Hadis sahih. Hakul muslim alal muslim. Hak seorang muslim satu dengan yang lain. Siapa orang Islam? Orang yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia telah bersaksi
secara lahiriah mengucapkan dua kalimat syahadat, bersaksi bahwa tiada ilah yang hak disembah kecuali Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Orang ini Islam meskipun dia belum sholat, meskipun dia belum zakat, meskipun dia belum puasa, bahkan dia belum pergi haji, orang tersebut dinamakan Islam. Tapi kan dia nggak pernah naik Masjid Al-Ikhlas, Islam. Tapi dia rumahnya jauh dari kita, Islam. Tapi dia BRT, Islam. Ini ngantuk? Nah, kalau ngantuk saya pulang. Nah, ketika kita menjumpai saudara kita Islam, kita punya kewajiban. Kewajiban ini harus kita tunaikan. Ketika kita menunaikan, maka inilah ukhuwah Islam. Coba kita evaluasi diri kita. Kita sudah seperti itu belum? Yang pertama, raddu tahiyyah, menjawab salam. Ketika saudara kita mengucapkan salam, kewajiban kita menjawab salam. Ketika kita naik mobil, ketemu orang yang naik sepeda motor, yang wajib ucapin salam siapa? Yang wajib ucapin salam siapa? Yang naik mobil. Makanya di mana-mana kalau pos ya, itu ada tulisan buka kaca. Tujuannya biar sopirnya ngucapin salam. Cuma di RW 12 belum ada. Paling 1-2 Pak RW doang. Buka kaca, assalamualaikum. Kira-kira seneng nggak security dicari salam? Seneng, merasa diperhatikan. Itu doa. Ucapin salam itu doa, mendoakan keselamatan. Yang naik motor ketika ketemu yang jalan kaki, siapa yang ucapin salam duluan? Naik motor. RW 12 sudah seperti itu? Insya Allah sudah. 1, 2, 3, 4, 5. Banyak lah. Insya Allah banyak. Berjalan kaki, ketika mendapati orang yang sedang duduk, kita melewati siapa yang duluan mengucapkan salam? Yang jalan kaki. Kewajiban kita mendoakan, raddu tahiyyah, menjawab salam. Ketika ada yang mengucapkan salam, kita wajib jawab salam tersebut dengan yang lebih baik. Ini akhlak Islam, dan inilah yang menciptakan ukhuwah Islam. Kira-kira kalau tetangga sama tetangga saling ucapin salam, pagi keluar assalamualaikum bunda, kira-kira enak nggak? Aduh, assalamualaikum pak, aduh, yakin aku. Biasakan salam. Ketika diucapkan assalamualaikum, maka kewajiban kita menjawab waalaikumsalam warahmatullah. Lebih baik kita ini diajarkan menjawab, membalas dengan yang lebih baik. Kita dikirim ayam sama tetangga kita, ketika balikin piring, mau diisi apa ini? Jawab. Dikasih ayam sama tetangga, balikin piring, diisi apa? Singkong. Diisi dengan yang lebih baik dari ayam. Ini jam, tapi udah sampai? Belum. Kenapa nggak sampai ya? Kita doakan semoga beliau cepat nyampe ya. Saya nggak enak aja. Aku ingin cepat makan kebun. Karena kalau nggak kumpul-kumpul kayak gini, kalau nggak makan itu nggak asik. Karena itu ukhuwah Islam ya juga. Kalau gitu. Islam itu mengajarkan kalau ada tamu suku makan yang terbaik. Jangan cuma dikasih air minum, air putih toh. Itu nggak Islami. Apalagi sampai nggak dikasih
minuman nggak dikasih apa, ada tamu itu datang membawa rahmat, pulangnya membawa dosanya. Keluarkan makanan yang terbaik. Makanya kalau orang datang ke rumah saya, insya Allah kopi lah paling enggak, tak tawarin mau kopi, mau jahe, mau susu, mau teh, cuma nggak ada yang mau tadi. Jadi kopinya awet. Datang coba datang. Insya Allah seadanya tak kasih. Karena itu mah akhlak yang diajarkan Rasulullah seperti itu. Dan akhlak yang diajarkan oleh para ulama-ulama seperti itu. Kalau ada tamu, sungguh yang terbaik. Jadi Islam itu luar biasa. Kita dikasih sesuatu, balasnya harus lebih baik. Nah kalau nggak bisa balas dengan yang lebih baik apa? Doakan biar rezekinya Allah lapangkan, urusannya Allah selesaikan, keluarganya Allah jadikan sakinah mawaddah warahmah, putra putrinya menjadi putra putri yang soleh. Enak. Itu ukhuwah Islam. Yang kedua, kewajiban muslim satu dengan muslim yang lain, wa ijabatud dakwah, mendatangi undangan. Kalau kita diundang tetangga, kewajiban kita datang. Rasulullah ketika perang Parik, ya, perang yang membuat panik. Perang apa namanya? Perang apa? Kondak, membuat parik panjang, lebarnya 6 meter, dalamnya 5 meter, panjangnya lebih dari 300 meter. Diundang. Sahabat pada keluar semua. Musimnya musim dingin. Madinah itu kalau panas banget, kalau dingin banget. Dan stok makanan ini berkurang, logistik berkurang. Bayangkan harus kerja siang malam dengan persediaan logistik yang berkurang, sehingga banyak sahabat ini kelaparan. Tiba-tiba ada satu sahabat datang di sini, ya Rasul, karena beliau melihat Rasulullah ini lemes. Ya Rasul, ada makanan di rumah. Rasulullah begitu ditawarin makanan, padahal yang nawarin orang miskin. Sahabat miskin, banyak sahabat miskin. Sahabat itu nggak kaya semua, nggak seperti Abdurrahman bin Auf semua. Ada yang miskin, ada yang standar, ada yang seperti Utsman bin Affan, kaya. Begitu dipanggil, kata Rasulullah, wahai para sahabat, kita diajak makan. Ini yang undang Rasulullah ketar-ketir. Persiapan cuma 250 bungkus sama 8 makan, yang berapa banyak banget. Kira-kira cukup apa enggak ini? Balik-baliknya ketar-ketir. Karena nasi kebunya persediaannya sedikit, tapi insya Allah berkah. Begitu semuanya datang, tuan rumah ini menyediakan makanan yang cukup untuk 4 orang. Tapi dengan mujizatnya Rasulullah, semua sahabat makan semuanya dengan kenyang. Rasulullah nggak pernah membedakan yang datang, mau orang miskin, mau orang kaya, semuanya dilayani Rasulullah. Kalau kita ada undangan bareng, jamnya bareng, harinya bareng, yang satu orang kaya, yang satu orang miskin, kira-kira datang yang mana ini? Jujur aja. Kebanyakan kita itu nilai status sosial. Nah ini kelihatan kita itu di situ. Kalau orang kaya mah biasa, orang kaya. Yang datang pasti banyak, kalau orang kaya pasti banyak. Tapi orang miskin ini yang mudah, mereka akan merasa bahagia ketika banyak yang